kepada bagaimana sih pemerintah ini, khususnya pemerintah Indonesia, melihat batubara Indonesia dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Kemudian apa yang kemudian di planning ke depannya yang cukup bisa membuat para pengusaha gitu ya, para penambang miners di tanah air ini kemudian melihat masih ada opportunity futures dari komoditi ini. Iya, lately 10 tahun belakangan, 5 tahun belakangan tata kelola banyak perbaikan. Kita mulai merapikan bagaimana memasukkan perencanaan kepada pemerintah. Pemerintah lebih ahead dengan target-target yang diinginkan, baik penggunaan domestik ataupun potensi devisa dari ekspor batubara. Ini lebih komunikatif. Nah, belakangan ini mencuat beberapa kejadian penting. Pak Presiden mengintroduce penggunaan bahan bakar solar B30 menjadi B40, meningkatkan penggunaan dari material dari produk kelapa sawit. Ini sangat positif harusnya ya, karena kita juga di satu sisi produser dari sawit yang significantly big dan mengincrease dari value juga sawit. Hanya saya beberapa kali di forum menyampaikan kenapa kemudian harga dari bahan bakarnya jadi naik. Apakah ini ada subsidi yang berpindah dan segala macam, atau memang kebetulan dari harga komoditas sawit ini sedang lagi tinggi gitu ya. Anyway, ini sebuah perusahaan, sebuah usaha bagaimana menselaraskan dengan satu kejadian tambang batu bara, tapi juga menggrab potensi-potensi yang lain di dalam negeri. Itu satu hal. Ya kami terus membicarakan bagaimana nanti dengan pemerintah, dengan asosiasi, dengan semua yang terkait, jangan sampai satu dinaikkan yang satunya tertekan. Nah ini kan perlu, mungkin pada awalnya seakan-akan tidak perfectly sinergi gitu ya, atau selaras, tapi pelan-pelan saya rasa ini akan ketemu nanti. Kedua, negara butuh juga dukungan meningkatkan devisa yang katanya ya sempat menurun cadangan devisa dari Bank Indonesia, dari Pak Menko juga. Nah, sehingga dikeluarkan lagi peningkatan dari menahan devisa hasil ekspor untuk sumber daya alam pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan kalau tidak salah, untuk menjadi 1 tahun dan 100%. Logically tentu ya ada devisa yang akan meningkat di perbankan ataupun secara country. Hanya saja kemudian kan ini kan adalah di sebagian dari hasil penjualan itu, let's say majority itu adalah menjadi biaya operasi. Ada biaya operasi, ada royalti yang juga harus dikembalikan ke pemerintah, ada ke shareholder yang harus kita berikan dalam bentuk tahunan. Nah ini akan dikelola. Saya sudah dengar dan sudah juga dalam diskusi hal ini sangat dipertimbangkan. Jadi jangan sampai nanti devisanya ditahan atau hasil penjualannya ditahan, kemudian untuk running operasi the following month atau the following days, the company have to find funding from somewhere else, dan ini kan increase di production cost. Saya sudah mendengar bahwa bisa digunakan. Kemudian cadangan itu bisa kita konversi atau kita tarik untuk hal-hal yang tadi. Dan di lain hal juga mungkin ini untuk mengajarkan kepada semua perusahaan bagaimana bahwa apa yang kita hasilkan ini bertumbuh dan memberikan multiplier juga, terutama bicara devisa, karena ini adalah hasil penjualan ke luar negeri gitu ya. Jadi ada kepatuhan juga di situ saya. Nah ini dan terakhirnya kita juga ada pembicaraan dengan Pak Menteri. Ya harga batu baranya juga jangan sampai kebablasan jatuh di bawah biaya produksi, Pak. Kan ini kan sebenarnya ya siapa juga yang ingin berproduksi rugi gitu kan ya. Ya win-win, Mbak. Ini menarik sebenarnya untuk saya gali juga dari beberapa data tata kelola yang tadi disampaikan oleh Pak Riki. Apakah sebagian besar ini cukup pro pada bisnis? Atau justru harus ada lagi elaborasi atau harus ada lagi duduk bersama begitu? Artinya dari sisi ini
tolonglah diperhatikan juga dari sisi miners, para pengusaha, gitu. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya ini kan simptomnya selalu begitu ya. Kita tahu the beginning point-nya dan kita tahu the ending point-nya. The beginning-nya ada sumber daya alam, ada tambang batu bara, and so on and so on. Di sininya ada pertumbuhan negara gitu ya, kebutuhan devisa. Nah somewhere in between-nya, nah ini kan we have so many choice in terms of strategy. But I think Pak Menteri dengan Presiden benar. We have to start. Ya. Di keputusan itu harus ada dulu. Somewhere in between, Mbak Mari bilang ada collaboration, ada elaboration, adjusting, somewhere here, somewhere out. Jadi kita harus berani. Saya melihatnya dengan beberapa kawan-kawan di asosiasi waktu pada pembicaraan baik formal non formal, the big picture-nya dulu. The big picture-nya pasti harus menghasilkan sebuah produk atau pertumbuhan ekonomi yang mengakar. Ya, minersnya sehat, the country-nya juga sehat, utilisasi dari semua produk ini bisa menyentuh banyak hal gitu. Karena pada saat kita bicara kemudian kita punya devisa yang baik dan segala macam, ini adalah growth gitu kan ya. Nah iya saya setuju bahwa masih ada butuh nanti kolaborasi, elaborasi yang kalau bisa ya memang harus intens. Karena Pak Menko bilang kita tahu kok biaya produksi masing-masing tambang pada saat DHE-nya kita tahan dan segala macam. Well, it's a good start. Artinya pesan kembali dari kami miners atau coal producer, ayo Pak proteksi harganya. Jangan terlalu dilepas sehingga ya government, between government or combinations business and government, I'm very positive. Contohnya misalnya kita tarik nih kayak pemberlakuan DHE gitu ya. DHE sendiri kan ini harus parkir dalam negeri setahun. Waktu pas awal-awal DHE ini dimunculkan kan banyak juga para pelaku usaha yang kemudian, wah ini repot nih nanti biaya operasional kita kan nggak uangnya ketahan. Iya, uangnya ketahan. Sementara kita kan butuh sesuatu yang jauh lebih fleksibel, jauh yang lebih bisa ya support to business. Nah ini seperti apa sih kemudian dampaknya akhirnya gitu ya ke operasional? Mungkin di BEL sendiri gitu ya, atau mungkin loosnya dengan beberapa perusahaan-perusahaan tambangnya akan ngaruhnya seperti apa? Ya memang kekhawatiran itu ada. Karena kan ini kita bicara amount of money yang quite significant, huge, akan diparkir di bank. Kekhawatiran pertama, apakah banknya sudah siap? Dan kedua, yang tadi, bagaimana kita running operation kalau uang kita diparkir gitu ya? Apakah ini nanti dibiarkan begitu saja? Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itu yang saya bilang tadi, kita tahu the beginning-nya, somewhere in between, dan moving forward-nya ini yang kita harus berelaborasi, kolaborasi, atau positif lah. Saya juga di berita kita juga sama-sama dengar Bank Indonesia mengeluarkan beberapa produk kebijakan, kemudian bahwa dana yang ditahan ini bisa dicairkan dalam bentuk rupiah setelah ada pengajuan dan verifikasi dan segala macam. Ada produk-produk yang lain, forward funding, atau mungkin juga nanti dari perbankan memberikan additional interest karena you helping the country and then you gain something. Tapi you have to borrow money back from the banks, gitu kan. Jadi it's kind of like so many angles, but if we talk each other, I believe we can solve this. Karena kalau kita panik, tapi kita hanya tidak membawa seperti yang kita lakukan hari ini, gitu ya, membawa ke publik, ya akhirnya kita tidak connecting the dot ya Mbak. So many dots somewhere in between. If the dot is connecting very well, I think we can move forward and running well.